cek. Kalau tulisannya Belawa. Apa ngangkut nang BPS ta? Apa? Apa ngangkut nang BPS ta? Ngerti men ora? Kayak iki cedek iki garanganan to kan. Desa Belawa. Oke, saat ini saya sudah sampai di Cikuya. Di tempat ini terkenal dengan istilah apa ya, kura-kura Belawa. Kura-kura Belawa itu kenapa jadi istimewa? Karena kura-kura ini termasuk langka dan unik. Ya. Ada banyak mitos yang ada di sini ya. Mitos awal katanya dulu itu ada seorang pemuda namanya Jaka Seliwah. Nah, dikisahkan Jaka Seliwah waktu itu anaknya agak unik ya, karena separuh mukanya itu putih, separuh lagi hitam. Jadi sejak kecil dia kayak gitu. Nah akibatnya apa? Akibatnya dia sering dibully sama temen-temennya. Ya sampai dia pokoknya dibully habis-habis lah katanya. Cuman ya zaman itu kan belum ada KPAI atau apa ya yang ngelindungi dia kan. Akhirnya dia pergi, terus kemudian dia berguru atau mendatengin seorang kiai atau apa ya, seorang pemusyekh lah istilahnya, namanya Syekh Datuk Putih. Nah, Syekh Datuk Putih namanya. Udah sama Syekh Datuk Putih, kemudian dia disuruh ngaji. Nah, dia disuruh rajin ngaji, baca Quran dan sebagainya, ya kan. Nurut nih si Jaka Seliwah, yang ngaji, ya zikir, udah semuanya lah. Cuman dia harapannya cuma satu, supaya wajahnya itu kembali normal, nggak kayak kayak anak-anak yang lain lah, gitu, ya kan. Tapi setelah bertahun-tahun dia belajar, ternyata wajahnya tetap aja itu nggak berubah juga, tetap aja gitu. Nah suatu saat karena dia marah atau pas zikir habis baca Quran itu Qurannya disobek-sobek, ya kan, terus dibuang ke ke telaga kecil gitu.
karena marah kan, itu Qurannya disobek-sobek, dibuang di situ. Anehnya pada saat dibuang itu Qurannya nggak apa tahu hilang gitu aja, nggak sobek. Nah Jaka Seliwa bingung ini kok bisa gini kan, setiap disobek dibuang hilang, tapi kemudian muncul hewan-hewan kecil itu banyak banget gitu. Dia ngeliat, oh ternyata itu adalah kura-kura. Ya, nah kura-kura disebut dengan kuya, kalau di sini kan kuya itu kura. Ya kan? Nah setelah dia melihat banyak hewan itu, anehnya kemudian wajahnya sudah tidak hitam putih lagi. Wajahnya udah kembali normal dan dia bersyukur. Terus kemudian dia berujar suatu saat tempat ini akan menjadi desa Cikuya. Nah, Ci itu kalau nggak salah sungai, Kuya, ya itu tadi kura-kura. Ya. Di sini sebenarnya dulu banget itu banyak banget sebetulnya jumlah kura-kuranya. Tapi pernah juga dalam satu masa tiba-tiba ya entah karena penyakit entah karena apa itu berkurang drastis, hampir habis lah. Yang dulunya ribuan ekor kemudian jadi tinggal mati, tinggal ratusan, tinggal berapa gitu. Kemudian sama pengelola diolah, dipelihara lagi, dibudidayakan lagi, akhirnya banyak lagi bisa berkembang biak dengan bagus. Ya. Keunikan kura-kura belawa ini punggungnya itu kayak punggung manusia, jadi ada lekuannya gitu. Itu. Ini bisa sampai gede banget ini kura-kura belawa ini. Katanya bisa sampai berapa berat 60 kilo atau berapa gitulah. Banyak. Jadi di sini ada beberapa penampungan yang besar, kemudian yang remaja, kemudian yang kecil. Itu. Cara bertelurnya nanti naik ke sini cuman jam tertentu jam-jamnya Pak. Dari jam 5 sore sampai maghrib sampai isya lah gitu ya. Ini bikin lubang dulu baru telur. Setelah telur ditutup lagi seperti ini. Berapa lama Pak ngeraminya gitu? Apa? Kalau di sini kalau alami bisa 5-6 bulan Pak. Tapi kalau di sana cukup 100 hari netes. Oh gitu. Ya. Ada bedanya nggak misalnya lebih tahan atau lebih aneh? Sepertinya sih sama Pak. Sama ya? Ya. Nah, ini telurnya. Nah, nanti kalau udah 3 hari ada gelembung putih buat disimpan di sananya. Oh gitu. Ya. Telurnya tergantung besar kecilnya Pak, besar kecil kura-kuranya. Oh gitu. Kalau yang besar ada yang sampai 20, 18. Tapi kalau yang kecil cuman ada 5 ada. Ini masih banyak Pak di dalam Pak. Oh gitu ya. Iya, masih banyak. Oke. Maaf Bang, siapa namanya Bang? Oh, Pak. Dadan, Pak. Dadan. Jumlahnya berapa sekarang kura-kuranya? Yang gede? Hari ini ya? Sampai hari ini. Untuk hari ini dari indukan mungkin ada kurang lebih 100. Kalau jumlah total mungkin ada 300-an. 300 ekor. Tukik, indukan sama remaja gitu. Oh gitu. Yang paling tua usia berapa ini? Yang paling tua karena ada kematian di tahun 2010 ini hampir punah Pak. Bos. Hanya menyisakan paling 13 ekor. Wow. Kami di sini nih. Coba upaya untuk gimana caranya supaya dibudidaya. Oke. Paling gede berapa kilo ini yang saat ini ada? Paling gede yang ada sekarang kurang lebih ukuran ya mungkin 20 tahunan, di bobot berat tubuhnya paling 30 sampai 40 kilo. 30 sampai 40 kilo. Oh, bisa nyampe luar biasa. Karena jenis ini nih mungkin paling besar di jenisnya. Bisa raksasa dan umurnya bisa di angka 80 sampai 100 tahun. Oh, iya. Berat bobot tubuhnya itu bisa 80 sampai 100 kg. Cuman sayang masih tinggal yang mati kita awetkan. Oh gitu ya. Ada yang macam ada. Yang, coba. Oh, ini 2010 Pak. Ini 2010. Ya, peninggalannya. Ini oh. Nah, ini Salah satu Bang Jeki. Iya. Ini salah satu yang mati di tahun 2010. Sebetulnya basahnya ini kan kering nih. Dia ukuran lebih besar lagi dan bobotnya mungkin 60 kilo ke atas. 60 kilo ke atas. Dan wow. dulu anak
kecil, anak-anak SD yang mungkin kadang naik di punggungnya ini bisa jalan sebetulnya. Oh ya? Dan ada yang lebih besar lagi. Oh gitu. Ini ukuran yang dulu mungkin sedang, ada yang lebih besar lagi tuh yang mati dan Ini 60 kilogram aja sedang ya. Nah. Wih, berarti ada yang gede lagi. ada. Oke. Itu tadi yang keunggulan dari jenis ini seperti itu. Iya, 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 iya. Umurnya panjang dan mungkin bisa ukuran raksasa. Jenis labi-labi yang dia Labi-labi ya. kura-kura yang lagi trendingnya kura-kura bilawa. Oke, segitu dulu deh. Ya, nanti saya jalan-jalan lagi ke tempat yang lain lagi. Kita cari yang unik-unik lagi. Oke? Yuk.